image detector. Jadi fake image detector ini salah satu web yang ada di Google. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Terima kasih kepada semua peserta yang telah bergabung dalam diskusi yang penuh semangat ini. Kalian semua telah membawa energi positif dan pandangan yang beragam di meja diskusi ini. Walaupun diskusi kita terbatas hanya lewat ruang virtual Zoom, tapi semoga tidak menyurutkan semangat kita dalam diskusi malam ini. Oke. Di era berita hari ini, di era berita sekarang ini, banyak sekali berita palsu yang beredar, yang menyebar di sekeliling kita. Penting bagi kita menjadi ahli dalam memilah dan menganalisis suatu berita atau artikel dengan cermat. Oleh karena itu, tema yang akan kita diskusikan malam ini sesuai dengan kegundahan banyak orang, yaitu tips and trik cara memilih dan memilah berita yang akurat. Tapi jangan khawatir teman-teman, kita tidak akan sendirian dalam petualangan menggali ilmu ini. Kita akan dipandu oleh beberapa orang teman perjalanan yang akan berbagi tips and trik cara memilah berita yang benar. Mulai dari Ilma Nurtian Jannah, Neng Azmi Nur Fadilah, Muhammad Irfan Pratama, Lukmanul Hakim, Mario, Muhammad Ipan Lasmana, dan Safina Aurelia. Bersama mereka, kita akan menjelajahi bersama cara-cara yang kreatif dalam menyenangkan dan dalam menyelidiki kebenaran di balik suatu artikel. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya Indira Filiana sebagai moderator. Dalam beberapa menit ke depan akan memandu kalian semua dalam menjalankan diskusi hari ini. Langsung kita mulai saja ya. Untuk menganalisis suatu berita, kita butuh banyak sekali tahapan-tahapan dalam menganalisis berita tersebut. Sebelum kita menganalisis berita, kita harus tahu dulu nih berita apa yang akan kita muat, yang akan kita analisis. Oke, untuk berita yang akan kita analisis malam ini itu akan disampaikan oleh Teh Ilma Nurtian Jannah. Untuk Teh Ilma Nurtian Jannah, dipersilakan untuk beritanya. Baik, pertama sebelum kita menganalisis suatu berita, kita itu harus membaca terlebih dahulu secara detail penjelasan-penjelasan yang ada di dalam berita tersebut. Nah, di sini kita akan membahas berita dengan judul Wanita Korban KDRT di Depok jadi tersangka dan ditahan. Begini penjelasan polisi. Polres Metro Depok akhirnya buka suara usai viral korban kekerasan KDRT ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan. Selain sang istri, Polres Metro Depok juga telah menetapkan suaminya menjadi tersangka. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yogen Hiros Baruno mengatakan pada 26 Februari 2023 terjadi pertengkaran suami istri. Pertengkaran tersebut berawal dari suami yang tersinggung dengan ucapan istri sehingga suami melakukan tindakan. Suami tersinggung dengan ucapan istri, kemudian menumpahkan bubuk cabai dan terjadi pergumulan, ujar Yogen kepada liputan6.com, Rabu 24 Mei 2023. Yogen menjelaskan, akibat pergumulan tersebut, sang istri terdorong dan istri meremas dengan keras alat kelamin suaminya. Berusaha untuk melepaskan remasan istrinya, sang suami memukul istrinya sehingga terjadi saling lapor. Istri melaporkan terlebih dahulu, kemudian suami melaporkan istrinya, jelas Yogen. Usai laporan tersebut, Polres Metro Depok menetapkan keduanya menjadi tersangka. Polres Metro Depok telah melakukan upaya restoratif justice yang diajukan kepada suami kepada istrinya. Istri tidak hadir sama sekali sehingga kasus tetap berlanjut, jadi semuanya ditetapkan sebagai tersangka, ucap Yogen. Yogen mengungkapkan alasan tidak melakukan penahanan suaminya dikarenakan suami melakukan penanganan kesehatan berdasarkan rekomendasi dokter dan ahli dokter dari hukum pidana umum.
Akibat remasan istrinya, suaminya mengalami luka cukup parah sehingga perlu penanganan. Memang luka dari suami terkait alat kelaminnya sudah sangat parah sehingga dilakukan operasi dan ada rekomendasi dari rumah sakit untuk tidak boleh dilakukan penahanan, ungkap Yogen. Terkait penahanan terhadap istrinya, Yogen menuturkan istri dinilai tidak kooperatif mulai dari penyidikan sebagai saksi hingga ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan saat restoratif justice, istrinya tidak hadir atau kooperatif. Dari awal memang sudah tidak kooperatif, maka kita lakukan penahanan pada kemarin malam, tutur Yogen. Selain itu, suaminya tetap memberikan nafkah berupa uang maupun biaya sekolah anaknya. Padahal suaminya tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya, dan saat ini anaknya dirawat di rumah adiknya. Informasinya anaknya kini ditaruh di rumah adiknya dan kemudian menjadi viral, pangkas Yogen. Segitu penjelasan dari beritanya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman yang lainnya. Oke, terima kasih untuk Kak Ilma. Jadi, berita malam ini yang akan kita diskusikan adalah tentang korban KDRT yang menjadi tersangka. Untuk selanjutnya adalah tahapan-tahapan untuk menganalisis berita. Untuk tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui sumber berita yang akan kita baca. Oke, untuk penjelasan tersebut akan dijelaskan oleh Teh Safina Aurelia. Untuk Teh Aurel, dipersilahkan. Ya, terima kasih Indira sebagai moderator. Saya Safina Aurelia ingin menjelaskan tentang sumber beritanya. Jadi berita yang kita analisis didapat dari liputan6.com. Nah, liputan6.com ini merupakan sumber yang terpercaya dan juga memiliki reputasi yang memang cukup baik. Nah, liputan6.com adalah situs berita terpercaya dan diakui. Maka berita yang diunggah oleh liputan6.com memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Berita ini pun diunggah oleh beberapa situs berita seperti Detik News, Warta Kota, dan juga Kompas.com. Sehingga memang berita yang diunggah oleh liputan6.com itu benar faktanya, bukan hoax. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Indira ya. Oke, jadi untuk berita kali ini yang tentang korban KDRT ini didapat dari Liputan 6. Jadi Iya, Liputan benar. ya salah satu yang terpercaya ya, Aurel. Iya, benar-benar. Oke, berita yang bisa kita percaya. Jadi teman-teman, untuk mengetahui benar tidaknya suatu berita atau berita tersebut yang kita ambil hoax atau tidak, itu bisa kita lihat dari langkah pertama, yaitu melihat sumber beritanya. Untuk berita ini sendiri diambil dari yang tadi dijelaskan, itu Liputan 6, bisa kita percaya ya, karena Liputan 6 ini sudah mengeluarkan banyak sekali statement, banyak sekali berita yang terpercaya dan sesuai dengan fakta. Selain itu juga banyak sekali ya berita-berita lain atau artikel-artikel lain yang bisa kita percaya, mulai dari yang tadi dijelaskan Kompas, Detik, dan lain-lain. Oke, untuk tahapan selanjutnya dalam menganalisis berita, kita juga harus memverifikasi ulang fakta tersebut yang ada di dalam berita. Untuk materi verifikasi fakta dalam berita akan dijelaskan oleh Mario. Untuk Mario, dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Menurut saya berita ini sangat benar apa adanya. Ada beberapa fakta kenapa berita ini benar. Yang pertama, viral di media sosial yang diunggah oleh akun Sarah Hanum. Yang kedua, ayah korban angkat bicara. Yang ketiga, penjelasan polisi soal wanita korban KDRT di Depok menjadi tersangka dan ditahan. Yang keempat, menurut wawancara liputan6.com, kepolisian Metro datang ke Polsek Depok. Terima kasih moderator, saya kembalikan. Oke, jadi banyak sekali ya fakta-fakta di luar artikel ini yang menyebar tentang kasus ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa kasus ini tuh masuk ke dalam fakta, karena bukan hanya dari statement artikel ini saja, tapi banyak sekali statement-statement lain dari luar artikel ini, mulai dari tadi ayah korban yang langsung berbicara tentang kasus ini, terus adanya statement dari kepolisian, dan viralnya kasus ini di salah satu media sosial, yaitu Twitter. Oke, selain pengecekan verifikasi fakta,
kita juga harus melalui tahapan-tahapan lainnya, yaitu kita harus mengecek ya keaslian foto yang ada di dalam berita tersebut. Kita harus mengecek apakah foto tersebut itu benar atau enggak. Untuk cek keaslian foto akan disampaikan oleh Muhammad Ipan Lasmana. Untuk Muhammad Ipan Lasmana dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Berdasarkan yang saya dapatkan, foto tersebut semuanya tidak ada kejanggalan dan tidak ada yang dibuat-buat dan termasuk foto yang fakta. Dan foto tersebut begitu adanya dan berita ini dapat dipercaya. Terima kasih. Untuk Muhammad Ipan Lasmana, tadi kan sudah dipaparkan ya bahwa foto itu masuk ke dalam fakta atau foto yang bukan hoax. Bagaimana Anda menyimpulkan bahwa foto itu bukan hoax dan tidak dibuat-buat? Apakah Anda ngeceknya di web atau ngecek dokumen tersebut atau bagaimana? Ya, oke. Saya mengeceknya dari fake image detector. Oh, dari salah satu web ya, di fake image Ya. detector. Oke, Ya. jadi ada salah satu cara untuk mengecek keaslian dari foto tersebut adalah menggunakan fake image detector. Jadi fake image detector ini salah satu web yang ada di Google yang fungsinya untuk mengecek apakah foto tersebut masuk ke dalam foto hoax atau foto yang asli yang bisa didapatkan di berita. Jadi jika kita ingin menganalisis atau mengetahui berita tersebut benar atau enggak, kita bisa mengecek keaslian fotonya di yang web yang tadi Kang Ipan sampaikan ya, fake image detector. Tapi selain itu juga banyak sekali cara untuk mengecek keaslian foto tersebut, mulai dari mengecek rincian dokumen tersebut, kayak misalkan foto tersebut tuh dapat dari apa sih? Dapat dari Google kah? Atau misalkan dokumen dari WhatsApp kah? Atau dokumen yang lain yang didapatkan dari sumber-sumber yang lain, atau real dari kameramen yang digunakan di berita tersebut. Kita bisa mengeceknya itu dengan berbagai cara. Oke teman-teman, setelah kita mengecek keaslian dari foto yang ada di berita tersebut, kita harus masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu meninjau detail dan konsistensi yang ada di berita tersebut. Kita perlu mengetahui berita tersebut konsisten nggak sih sama berita-berita yang lainnya? Oke, untuk materi kali ini akan disampaikan oleh Neng Azmi. Untuk Neng Azmi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan hasil berita yang telah kami analisis sebelumnya. Dapat ditinjau secara detail bahwasannya berita yang terjadi pada tanggal 26 Februari 2023 lalu, tepatnya di Cenere, Depok. Kasus wanita korban KDRT yang menjadi tersangka ini merupakan berita yang bersumber dari informasi terpercaya seperti liputan6.com. Dan dapat kita lihat juga pada postingan-postingan dari berbagai media sosial, yang mana postingan-postingan ini berhubungan dengan kesesuaian adanya berita tersebut. Bahkan saat ini sudah viral dan banyak diperbincangkan dalam media sosial dan situs-situs internet dalam berbagai saluran berita seperti liputan6.com, Detik News, kompastv.com, dan lain-lain, serta beberapa media sosial lainnya seperti Twitter dan Instagram. Bahkan berita viral tersebut juga menyita perhatian publik sehingga Kapolda Metro Jaya, yaitu Irjen Karyoto, sampai turun tangan ikut menangani kasus ini, serta melihat bagaimana penanganan kasus sang istri korban KDRT yang malah menjadi tersangka itu. Tepatnya hal ini dilakukan pada tanggal 25 Mei 2023 pada hari Kamis. Beredar juga sebuah video yang diunggah dalam saluran 20detik.com pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 dalam wawancaranya Hengki Haryadi selaku Dirkrimum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa korban KDRT ini bukan hanya sekali dua kali melainkan berkali-kali dan pernah dilaporkan pada tahun 2016 lalu, namun saat itu kasusnya selesai dengan perdamaian. Nah,
Berbagai fakta pun membenarkan keaslian berita tersebut dengan adanya postingan dari adik sang korban yang berinisial SH pada postingan di Twitternya yang menjelaskan kronologi kejadian KDRT tersebut, serta penjelasan dari sang ayah korban berinisial NS dalam wawancaranya Rabu 24 Mei 2023 oleh wartawan berita detiknew.com oleh Muhammad Solihin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, berdasarkan fakta-fakta ya yang sudah disampaikan oleh Neng Azmi, bisa kita simpulkan bahwa berita tersebut masuk ke dalam berita yang hampir fakta. Oke, jadi kalau misalkan kita mau meninjau suatu berita, kita harus tinjau juga nih konsistensi dari berita tersebut. Bukan hanya dari artikel itu saja, tapi dari artikel-artikel lain, dari media-media lain, dan dari sumber-sumber lain kita harus periksa juga apakah artikel itu konsisten, apakah fakta-fakta yang ada di artikel itu sama yang ada di dalam sumber lain. Kita harus meninjau konsistensi tersebut. Nah, yang tadi udah Neng Azmi sampaikan, bahwa berita itu konsisten karena hampir sama dan hampir kronologisnya hampir mirip lah kayak yang ada di sumber-sumber lain. Berarti menyatakan berita tersebut masuk ke dalam berita yang konsisten, sama seperti berita-berita yang lainnya. Oke, selain kita meninjau detail dan konsistensi, kita juga harus meninjau nih kutipan-kutipan apa saja yang ada di dalam berita tersebut. Nah, untuk tinjauan kutipan ini akan disampaikan oleh Muhammad Irfan Pratama. Untuk Muhammad Irfan Pratama, dipersilahkan. Ya, terima kasih Indira. Di sini saya akan membacakan penjelasan dari polisi. Polres Metro Depok yang menangani kasus tersebut buka suara. Ini dari Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Yogen Heroes Baruno, mengungkap kasus ini diawali percekcokan suami istri tersebut pada Februari 2023. Ia kejadian awal pada tanggal 26 Februari lalu, ada cekcok suami istri. Kemudian sang suami tersinggung dengan ucapan sang istri dan menumpahkan bubuk cabai ke mata sang istri. Dan terjadi pergumulan. Sang istri terus mendorong, kemudian sang istri meremas dengan keras alat vital suami. Untuk melepaskan remasan itu, sang suami memukul sang istri, kata Yogen pada wartawan di Polres Metro Depok, Rabu 24/25/2023. Setelah penerangan hebat itu, suami istri tersebut saling melapor, yang mana istri melapor lebih dahulu dan suaminya melapor belakangan. Dua-duanya kami tetapkan sebagai tersangka. Kemudian salah satu pihak mengajukan restoratif justice. Nah, pada saat upaya restoratif justice ini, pihak sang istri tidak hadir sama sekali, sehingga kasus tetap berlanjut, ditetapkan sebagai seorang tersangka, kata Pak Yogen. Terus istri ini memang dari awal tidak kooperatif, dari mulai pemeriksaan tahapan penyelidikan dia sebagai saksi. Kemudian naik penyidikan juga tidak kooperatif. Kita panggil tidak hadir. Hadirnya pada panggilan kedua dan langsungnya sudah mepet. Kita coba RJ tidak hadir sehingga permasalahan tidak selesai. Untuk penahanan karena sang suami ini mengalami luka pada alat kelamin dan sangat parah hingga harus dilakukan operasi. Ada rekomendasi dari rumah sakit untuk tidak dilakukan penahanan terkait kondisi fisik sang suami. Kemudian karena luka tersebut, kita juga sudah menggunakan 2 ahli kedokteran dari dokter yang tepat dan rutin dilakukan sang suami untuk berobat di rumah sakit, kata Bapak Yogen dari Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Yogen Heroes Baruno. Ya, terima kasih. Oke, untuk kutipan yang tadi, itu dari siapa? Pak Kapolres? Dari Polres Metro Depok yang menangani kasus, dari Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yogen Heroes Baruno. Apakah kira-kira nih, apakah statement dari Polres itu berhubungan dengan kasus ini atau bisa dipercaya? Iya, kasus ini bisa dipercaya karena dia orang yang berwenang untuk mengumumkan kasus ini gitu. Jadi bisa dipercaya kan? Ya.
Jadi dalam tinjauan kutipan ini, kita harus lihat juga ya kutipan-kutipan yang ada di artikel tersebut. Apakah yang memberi statement atau yang memberi kutipan ini sesuai atau enggak. Bisa dilihat kayak di berita ini kan yang memberikan statementnya itu dari Kapolresnya langsung, otomatis bisa kita percaya dong. Kayak statementnya itu masa Kapolres yang memberikan statement nggak mungkin salah gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau meninjau suatu berita, kita lihat dari kutipannya, apakah kutipan tersebut layak atau enggak, terus kutipan tersebut dihasilkan dari siapa dan siapa yang mengeluarkan statement tersebut. Oke, setelah melalui proses yang panjang ya, penilaian tadi mulai dari pengenalan sumber berita, terus verifikasi fakta yang ada di dalam berita tersebut, dan mengecek keaslian foto dari berita tersebut, meninjau detail dan konsistensi dari berita tersebut, dan meninjau kutipan yang ada di berita tersebut, kita bisa tarik kesimpulan nih, apakah berita yang hari ini kita diskusikan itu masuk ke dalam berita fakta atau ke berita hoax. Oke, untuk kesimpulannya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim. Untuk Lukmanul Hakim dipersilahkan. Ya, jadi kesimpulannya yaitu dalam kasus yang dijelaskan dalam artikel tersebut, seorang wanita yang awalnya melaporkan menjadi korban KDRT, kemudian menjadikan tersangka dan ditahan oleh kepolisian. Menurut penjelasan polisi yang dikutip dalam artikel, setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, ditemukan adanya dugaan bahwa wanita tersebut juga terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap suaminya. Polisi mengatakan bahwa mereka telah mengumpulkan bukti dan kesaksian yang menunjukkan bahwa ada kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam rumah tangga tersebut. Kasus KDRT seringkali melibatkan dinamika yang kompleks dan dapat melibatkan kekerasan yang saling menyelidik antara pasangan. Dalam beberapa kasus, setelah penyelidikan lebih lanjut, polisi dapat menemukan bukti atau kesaksian yang menunjukkan bahwa korban juga terlibat dalam tindakan kekerasan atau KDRT. Hal ini dapat menyebabkan perubahan peran dari korban menjadi tersangka, dan bisa disimpulkan bahwasanya dalam berita ini dikatakan fakta karena terdapat beberapa sumber yang aktual dan melibatkan aparat kepolisian dengan menunjukkan beberapa bukti serta informasi bahwasanya kasus KDRT ini melibatkan 2 orang, termasuk suami dan juga istri. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, Kang Lukman, jadi bisa disimpulkan ya bahwa berita yang kita diskusikan malam ini masuk ke dalam berita fakta. Bukan begitu? Ya. Oke, Ya, bisa jadi disimpulkan bahwa ini fakta. Oke, jadi untuk berita tentang korban KDRT yang menjadi tersangka dari liputan 6 hari ini yang kita diskusikan itu masuk ke dalam berita fakta, karena setelah perjalanan panjang tadi kita melalui berbagai macam tahapan mulai dari mengecek sumbernya hingga meninjau kutipannya, itu hampir semuanya merujuk kepada artikel fakta. Jadi bisa disimpulkan bahwa artikel yang kita diskusikan malam ini adalah artikel fakta. Oke teman-teman, sepanjang diskusi ini kita telah belajar banyak banget ya bagaimana cara mengidentifikasi artikel-artikel gitu, langkah-langkah untuk memverifikasi informasinya, dan bahkan berbagi cerita menarik gitu dari cara-cara atau tahapan-tahapan bagaimana mengidentifikasi artikel tersebut. Saya ingin mengajak kalian semua untuk terus mempraktekkan analisis tadi ya. Jadi kalau misalkan kita mau membaca suatu berita, alangkah baiknya lebih dahulu kita menganalisis dulu seperti tadi, apakah berita yang akan kita terima atau berita yang akan kita baca tuh masuk ke dalam artikel fakta atau enggak. Kita harus menganalisisnya terlebih dahulu agar kita tidak terjebak dalam kesesatan informasi. Oke, mungkin cukup sekian untuk diskusi kali ini, kesimpulan telah kita tarik, dan materi-materi semuanya telah tersampaikan. Saya bersama semua rekan-rekan, Lukmanul Hakim, Ilma Nurtianjana, Safina Aurelia, Neng Azmi Nur Fadila, Muhammad Ipan Lasmana, Muhammad Irfan Pratama, dan Mario, pamit undur diri.
Terima kasih untuk diskusi kali ini. Diskusinya sangat menyenangkan, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.